Nama aku Andika Saputra dengan NPM 25741005 dari kelas 1A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Gustia dengan NPM 25741004 dari kelas 1A. Dadah. Perkenalkan, nama saya Bagus Duaryanto dengan NPM 25741007 dari kelas 1A. Asik. Perkenalkan, nama saya Desika Dea Ribi dengan NPM 25741010 dari kelas 1A. Halo, perkenalkan nama saya Dio Didya Pratama, NPM 25741011 kelas 1A. Halo, perkenalkan nama saya Herman Wahyu Nurwahid dengan NPM 25741017 dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat dengan NPM 2574106 dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Gigan Yusra Adil dengan NPM 25741016 dari kelas 1A. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang geopolitik Indonesia dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Hal yang akan dibahas pada penyampaian materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami dan menganalisis dinamika dan tantangan wawasan Nusantara di masa depan. Apakah kalian tahu apa itu wawasan Nusantara? Sebelumnya, ya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa. Yang pertama, menjadi konsep geopolitik Indonesia dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal. Yang kedua, menguatkan posisi strategis di antara dua benua dan samudera. Yang ketiga, berperan sebagai stabilitas dan integritas wilayah. Dan yang terakhir, yaitu mengatur hubungan antar negara, wilayah, dan kekuatan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai pedoman dalam pembangunan nasional. Yang kedua, mengarahkan pada pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, menghindari kesenjangan antar daerah. Yang keempat, memperkuat rasa persatuan dan kesatuannya. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, mengembangkan potensi nasional secara optimal. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan serta keamanan seluruh warga. Yang keempat, menjaga kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Yang pertama, prinsip kesatuan politik, NKRI sebagai negara berdaulat. Yang kedua, prinsip kesatuan ekonomi, pembangunan merata di seluruh daerah. Yang ketiga, prinsip kesatuan sosial budaya, keberagaman sebagai kekuatan pemersatu. Memahami dan menganalisis dinamika dan tantangan wawasan Nusantara di masa depan. Dinamika wawasan Nusantara di masa depan. Yang pertama itu ada perubahan global yang cepat mengaruhi identitas bangsa. Yang kedua, perkembangan teknologi yang membuka peluang sekaligus risiko. Yang ketiga, mobilitas antar wilayah semakin tinggi. Yang keempat, pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Tantangan wawasan Nusantara. Itu ada ancaman disintegrasi di era digital. Yang kedua, penyebaran hoaks dan provokasi berbasis sara. Yang ketiga, ekonomi yang belum merata menimbulkan kesenjangan. Yang keempat, kerawan sosial wilayah perbatasan. Contoh kasus hoaks nasional yang mengancam belah masyarakat.
tantangan geopolitik di Indonesia. Yang pertama, persaingan geopolitik antara negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Kedua, ancaman pelanggaran wilayah oleh negara lain. Ketiga, dinamika politik regional yang mempengaruhi stabilitas nasional. Keempat, kontestasi sumber daya alam di laut dan di darat. Upaya menghadapi tantangan. Pertama, memperkuat pertahanan laut dan udara. Kedua, meningkatkan literasi digital untuk melawan hoaks. Ketiga, membangun kerjasama internasional di bidang keamanan. Keempat, memperkuat ekonomi lokal terutama di daerah perbatasan. Contoh kasus, sengketa Laut Natuna dan kapal asing. Sengketa di Laut Natuna terjadi karena kapal-kapal asing, terutama dari Tiongkok, sering memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di sekitar Natuna Utara. Tiongkok mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian daerah Nandes Land. Padahal klaim itu tidak diakui oleh hukum internasional atau UNCLOS 1982. Dampaknya, ekonomi. Nelayan tradisional di Kepulauan Riau dan sekitarnya mengalami kerugian akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan, serta kekhawatiran akan keselamatan melaut mereka. Contoh kasusnya selanjutnya itu ada pembangunan infrastruktur tidak merata di Indonesia. Contohnya itu di jalan rusak daerah di Lampung Timur. Di Lampung Timur banyak ruas jalan kabupaten seperti jalan menuju Kecamatan Jabung dan Pasir Sakti mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun. Jalan berlubang, bergelombang dan berlumpur saat hujan membuat mobilitas warga terganggu, biaya angkut, hasil pertanian meningkat, serta aktivitas ekonomi melambat. Kondisi ini menjadi contoh jelas ketimpangan pembangunan infrastruktur dibandingkan wilayah lain yang jalannya sudah lebih baik. Nah, itu dia dari kami pemaparan materinya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas telah mendengarkan materi dari kami. Kami kelompok 3 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.